Cerita ini berasal dari desa Winongan. Konon Winongan merupakan pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan. Adipati pada masa itu adalah Pangeran Murdangkoro, yang berasal memimpin Kadipaten Pasuruan dengan adil dan bijaksana hingga usia tua. Pada saat itu, satu-satunya orang kepercayaan Pangeran Murdangkoro adalah Pangeran Ngrangrangkusuma. Pangeran Ngrangrangkusuma adalah seorang pembuat pusaka. Selain berkeahlian sebagai empu pembuat senjata, Pangeran Ngrangrangkusuma dikenal jujur. Ia bahkan juga memiliki kepintaran dalam banyak bidang. Kerap kali dulu ketika masa pemerintahan Pangeran Murdangkoro, ia banyak memberi bantuan baik berupa bantuan pendapan maupun usaha. Oleh sebab itu, kedudukan Adipati kemudian digantikan Pangeran Ngrangrangkusuma setelah Pangeran Murdangkoro meninggal. Pangeran Ngrangrangkusuma tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga yang diperolehnya. Ia mulai belajar menjadi adipati yang berguna bagi rakyat. Meskipun mendapat jabatan tinggi, ia tidak sombong. Pada suatu ketika, terjadi kegegeran di Kadipaten Pasuruan. Seekor kerbau besar sedang mengamuk di alun-alun Kadipaten. Semua orang berusaha menghentikan amukan kerbau itu, tidak satu pun yang berhasil. Pangeran Ngrangrangkusuma juga mencoba meredam kemarahan kerbau itu. Usaha Pangeran Ngrangrangkusuma juga menemui kegagalan. Di tengah kebingungan masyarakat Kadipaten, muncullah seorang pria yang gagah berani. Tanpa rasa takut, ia memasuki alun-alun. Kemudian dengan kesaktian yang dimilikinya, ia dapat membuat kerbau itu menjadi penurut. Semua yang menyaksikannya menjadi tercengang. Mereka juga bertanya-tanya, siapa gerangan lelaki asing yang sakti mandraguna itu? Lelaki asing yang meredam kemarahan kerbau itu bernama Joko Untuk. Joko Untuk anak keturunan dewa. Ia pernah dibuang di kawah Gunung Semeru pada masa bayinya oleh orang tuanya. Namun, ia masih hidup dan muncul pada suatu mata air. Ia kemudian ditemukan seorang pertapa sakti. Dari pertapa sakti itulah kemudian kesaktian Joko Untuk meningkat. Pertapa sakti itu memang menjadi guru Joko Untuk. Siapa dan dari manakah engkau, wahai Kisanak? Tanya Adipati Ngrangrangkusuma pada Joko Untuk. Saya adalah Joko Untuk, seorang pengembara. Kebetulan saya sedang melintasi tempat itu dan melihat kerbau yang mengamuk tadi, jawab Joko Untuk penuh hormat. Sesama manusia diwajibkan untuk saling menolong. Memang begitu seharusnya, Joko Untuk. Sebagai rasa terima kasihku, bersediakah dirimu untuk kujadikan wakil adipati? Joko Untuk tidak langsung menjawab tawaran Adipati Ngrangrangkusuma. Lama sekali Joko Untuk memikirkan tawaran, hingga akhirnya ia berkeputusan untuk menerima tawaran itu. Sejak itu, Joko Untuk pun menjadi penasehat Kadipaten Pasuruan. Kebiasaannya mengembara pun dihentikannya. Joko Untuk senang sekali mendapat perlakuan istimewa baik dari kerajaan maupun dari rakyat. Joko Untuk benar-benar menikmati jabatan yang disandangnya. Lama-lama Joko Untuk terlena dengan segala kemewahan yang tiba-tiba dimilikinya. Ia menjadi sombong dan angkuh. Perlakuannya pada warga juga tidak sebaik pertama kali ia diangkat menjadi wakil adipati. Dengan kesaktiannya, Joko Untuk sering berlaku semena-mena pada rakyat.
tentu saja rakyat menjadi benci pada sikap Joko Untuk. Pada mulanya, Adipati Ngrang-Rangkusuma tidak mengetahui perubahan yang terjadi pada diri Joko Untuk. Setelah ia terjun langsung di tengah rakyat, barulah Adipati Ngrang-Rangkusuma mengetahui perubahan Joko Untuk. Adipati Ngrang-Rangkusuma mencoba menegur dan mengingatkan Joko Untuk. Namun, teguran Adipati Ngrang-Rangkusuma ternyata dianggap sebuah ejekan oleh Joko Untuk. Diam-diam, Joko Untuk menyimpan dendam pada Adipati Ngrang-Rangkusuma. Setelah menegur Joko Untuk, Adipati Ngrang-Rangkusuma tidak hanya tinggal diam. Ia menyuruh seorang utusan untuk memata-matai Joko Untuk. Rencana balas dendam Joko Untuk pun diketahui oleh Adipati Ngrang-Rangkusuma. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Untuk, Adipati Ngrang-Rangkusuma membuat keris sakti. Berhari-hari Adipati Ngrang-Rangkusuma menempa baja terbaik untuk ia bentuk menjadi keris. Hari demi hari kemudian, keris buatan Adipati Ngrang-Rangkusuma telah jadi. Adipati Ngrang-Rangkusuma lalu menemui sahabatnya yang tinggal di Penanggungan. Sahabatnya adalah seorang empu pembuat senjata. Pada empu penunggu Penanggungan, Adipati Ngrang-Rangkusuma meminta tolong untuk mencarikan jin sakti sebagai penghuni keris itu. Setelah dihuni jin sakti Penanggungan, keris buatan Adipati Ngrang-Rangkusuma menjadi semakin sakti. Pada suatu malam, Joko Untuk berniat melakukan rencana balas dendamnya. Dengan mengendap-endap, ia berjalan menuju kamar Adipati Ngrang-Rangkusuma. Adipati Ngrang-Rangkusuma yang sedang tertidur pulas, sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko Untuk. Perlahan-lahan Joko Untuk mengendap-endap ia berjalan mendekati Adipati Ngrang-Rangkusuma. Di tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko Untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngrang-Rangkusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngrang-Rangkusuma keluar dari sarangnya, dan menusuk Joko Untuk. Joko Untuk menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti. Adipati Ngrang-Rangkusuma yang mendengar jeritan Joko Untuk seketika terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko Untuk telah mati dengan tubuh tertusuk keris. Setelah Joko Untuk tewas, kembali Kadipaten Pasuruan menjadi tenteram. Rakyat tidak lagi takut dengan tindakan semena-mena Joko Untuk. Adipati Ngrang-Rangkusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.